Karena masa depan bangsa ditentukan oleh cara kita memandang manusia. Salam Patriot, salam sahabat. Sahabat Patriot, pernahkah kita melihat jam tangan dibongkar? Di dalamnya ada roda kecil, pegas, baut, dan mesin halus. Kalau seorang hanya melihat jam sebagai kumpulan logam, ia lupa bahwa jam itu punya tujuan, menunjukkan waktu. Begitu juga manusia. Kalau manusia hanya dilihat sebagai tubuh, daging, dorongan biologis, tenaga kerja, atau bagian dari kelas sosial, maka ada yang hilang. Jiwa. Adam Smith masih melihat manusia sebagai makhluk moral. Dalam pemikirannya, manusia memang mencari nafkah, berdagang, dan mengejar kepentingan diri. Tetapi manusia juga punya simpati, rasa pantas, keadilan, dan hati nurani. Namun semakin jauh dunia modern berjalan, manusia makin sering dipisahkan dari jiwa dan moralnya. Marx melihat manusia sebagai bagian dari konflik kelas. Lalu dalam perkembangan lain, teori Darwin tentang seleksi alam sering ditarik terlalu jauh ke wilayah sosial dan moral. Darwin berbicara tentang perubahan makhluk hidup dalam biologi. Tetapi ketika gagasan itu disalahgunakan, manusia mulai dipandang seperti makhluk yang hanya hidup untuk bertahan, bersaing, dan menang. Inilah yang disebut sebagai Darwinisme sosial. Jika hidup hanya soal yang kuat bertahan, lalu apa arti kasih kepada yang lemah? Jika manusia hanya produk alam, lalu dari mana martabatnya? Jika moral hanya kesepakatan sementara, siapa yang menentukan benar dan salah? Pertanyaan ini penting. Ketika kita manusia tidak lagi dilihat sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki jiwa, ia mudah diperlakukan sebagai benda. Yang lemah dianggap beban, yang tidak produktif dianggap tidak berguna, yang berbeda dianggap penghambat. Disinilah pemikiran materialistik menjadi dingin. Marx mereduksi manusia menjadi kelas. Darwinisme sosial mereduksi manusia menjadi makhluk biologis yang bertarung. Ekonomi modern yang kehilangan moral mereduksi manusia menjadi alat produksi atau konsumen. Semua cara pandang itu berbeda, tetapi memiliki satu arah yang sama. Manusia makin jauh dari martabat rohaninya. Bayangkan seorang guru melihat murid-muridnya hanya sebagai angka. Siapa yang pintar, siapa yang lambat, siapa yang berguna, siapa yang merepotkan. Jika seperti ini, pendidikan kehilangan kasih. Anak-anak kehilangan ruang untuk bertumbuh sebagai manusia. Begitu juga negara. Jika negara melihat rakyat hanya sebagai angka produksi, masa politik, atau alat revolusi, maka manusia mudah dikorbankan atas nama rencana besar. Sahabat Patriot, ilmu pengetahuan itu penting. Kita tidak menolak ilmu, kita tidak menolak riset, biologi, teknologi, atau pendidikan modern. Tetapi ilmu harus berjalan bersama moral. Pisau di tangan dokter bisa menyelamatkan nyawa. Pisau yang sama di tangan penjahat bisa melukai manusia. Begitu juga ilmu. Ilmu tanpa nurani bisa menjadi alat kekuasaan. Teori tanpa Tuhan bisa menjadi pembenaran untuk merendahkan manusia. Kemajuan tanpa moral bisa membuat manusia merasa pintar, tetapi kehilangan arah. Indonesia harus menjaga keseimbangan ini. Kita perlu maju, tetapi tidak boleh kehilangan jiwa. Kita perlu ilmu, tetapi tidak boleh kehilangan Tuhan. Kita perlu ekonomi, tetapi tidak boleh merendahkan manusia menjadi alat. Maka pertanyaannya adalah,
Pendidikan kita sedang membentuk manusia yang bermartabat atau hanya manusia yang produktif dan mudah dikendalikan? Sahabat Patriot, bantu like, komen, dan bagikan video ini. Karena masa depan bangsa ditentukan oleh cara kita memandang manusia. Salam Patriot untuk Indonesia berdaulat.